cerita soal ijazah Gibran dan SMA Gibran 5 tahun, ini hanya diketahui oleh kelompok internal mereka. Kalau seandainya fakta-fakta ini diketahui oleh lawan politiknya, oleh kita misalkan yang di Pilpres 2024 tidak memilih Prabowo dan Gibran, maka kita akan membahas ini sampai habis gitu. Tapi kan kita nggak ngebahas karena kita nggak tahu. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya agak kaget ketika gugatan ijazah Gibran itu ternyata lanjut diproses. Kok bisa gitu? Ya karena sebagai wakil presiden yang sudah dilantik dan kemudian digugat ijazah SMA-nya, ini kan lelucon sekali gitu. Apalagi kemudian diterima dan diproses. Sampai kemudian pemeriksaan legal standing dan selanjutnya katanya akan dilakukan proses mediasi. Ini kan nggak masuk akal gitu. Sebagai orang yang sudah menjadi wakil presiden, dipermasalahkan ijazah SMA-nya. Ini kan lawak sekali gitu. Dan ya ketika gugatan ini sudah berjalan dan ijazah SMA Gibran dianggap tidak setara dengan hukum yang ada di Indonesia, awalnya gitu, saya pikir ini cuma kekuatan politik di internal mereka yang kemudian coba bikin gara-gara dan masalah supaya Gibran itu nggak fokus, supaya Gibran ini bisa disingkirkan, supaya Gibran itu tidak muncul-muncul lagi di media karena malu dengan masalah hukum atau masalah ijazah yang diragukan atau dianggap tidak standar sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Awalnya saya pikir cuma politis saja gitu. Ya karena setahu saya gitu, ijazah Gibran kan ijazah S1-nya itu pernah ditunjukkan. Kalau ijazah Jokowi tidak pernah ditunjukkan sama Jokowi, tapi kalau Gibran itu sudah pernah menunjukkan ijazah S1-nya gitu. Jadi kalau sekarang kemudian diproses gugatan terkait ijazah SMA Gibran, itu agak mengejutkan gitu. Ngapain? Logika sederhana, ngapain kita mempermasalahkan ijazah SMA atau S1-nya sudah kelihatan asli. Tapi memang semakin kesini semakin dibahas, semakin jadi pemberitaan gitu ya. Memang kemudian muncul keraguan-keraguan, muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena ternyata bahkan KPU sendiri itu tidak paham pendidikan terakhir Gibran itu apa. Karena di website KPU pendidikan terakhirnya pendidikan terakhir. pendidikan terakhir gitu. Kalau Cak Imin pendidikan terakhir S1, Pak Mahfud berapa tuh S3 gitu ya. Jadi ya ada keterangan mereka gitu. Tapi kalau Gibran nggak ada. Pendidikan terakhir, ya pendidikan terakhir. Ditulis gitu sama KPU. Memang sudah direvisi sama KPU gitu. Tapi ya ini sekali lagi memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, kok bisa kita kayak nggak ngerti ada masalah yang seperti ini gitu. Ya karena harusnya masalah-masalah seperti ini tuh kita bicarakan ketika masa kampanye, tapi nggak terjadi. Baru muncul akhir-akhir ini. Dan yang lebih mengejutkan saya sebagai orang yang pernah mendukung Pak Jokowi, sebagai orang yang pernah kagum dengan sosok anak Jokowi yang tidak ikut politik waktu itu, yang jualan martabak dan sebagainya. Terus terang saya juga baru tahu bahwa Gibran itu sekolah SMA-nya itu 5 tahun. 5 tahun gitu. Jadi di Orchard Park Secondary School Singapura dari 2002 sampai 2004, 2004 2 tahun, dan kemudian tahun 2004 itu lanjut di UTS Insert Sydney 2004 sampai 2007, 3 tahun. Jadi 2 tahun di Orchard Park Secondary School, 3 tahun di ITS Insert Sydney. 5 tahun. Ini terus terang mengagetkan gitu. Saya merasa saya ini adalah pendukung Jokowi yang die-hard lah dulunya gitu ya. Saya merasa sangat tahu sekali keluarga Jokowi seperti apa, termasuk Gibran salah satunya gitu. Tapi saya terus terang juga heran gitu, atau baru menyadari bahwa ada satu fakta yang saya lewatkan setidaknya sampai hari ini,
Ya nggak tahu kalau di masa depan ternyata saya juga melewatkan fakta-fakta lain, saya nggak ngerti. Tapi setidaknya hari ini saya melewatkan satu fakta bahwa Gibran ternyata SMA-nya 2 kali. 5 tahun. Dan ini menjawab keraguan, menjawab kebingungan banyak orang terkait pendidikan terakhir Gibran, sehingga membuat KPU kemarin tidak mencantumkan pendidikan terakhir Gibran. Karena beberapa orang, termasuk saya awalnya, berpikir bahwa Gibran itu S2 gitu. S1-nya di Singapura, S2-nya di Sydney, di Australia. Ya, anak-anak pejabat pada umumnya kan seperti itu gitu ya. Banyak yang di Australia, setahu saya gitu ya. Karena di Australia itu adalah biaya hidup termahal, sekolahnya juga mahal. Biasanya anak-anak pejabat konglo di sana lah di Australia. Saya pikir seperti itu gitu. Sebagai anak wali kota waktu itu ya Gibran, terus kemudian jadi gubernur gitu kan. Ya saya pikir ya dia wajar kalau kemudian S1-nya di Singapura dan kemudian S2-nya di Sydney. Ternyata enggak. Ternyata yang di Sydney itu SMA. Ya, inilah yang kemudian memunculkan satu pertanyaan yang mungkin akan sulit dijawab gitu. Kok bisa SMA 5 tahun gitu? Ya karena wajarnya orang sekolah SMA, ya kalaupun terjadi perpindahan, ya paling kita pindah ya maksimal berhitungan bulan lah gitu ya, atau ketinggalan kelas 1 tahun biasanya. Ini 5 tahun. Ini kenapa kok bisa Gibran itu sampai 5 tahun gitu? Ada cerita internal apa yang kita nggak ketahui selama ini? Ini kan antara dua kemungkinannya. Yang pertama ya karena Gibran emang nggak lulus gitu ya. Ngulang-ngulang terus gitu kan. Nggak lulus, ngulang lagi gitu kan. Atau kemungkinan yang kedua, ini sengaja dilama-lamain dengan tujuan tertentu. Nggak tahu tujuannya apa gitu. Tapi kalau 5 tahun itu kan ajaib sekali gitu. Jadi ya ini berbeda sekali dari bayangan kita yang sebelumnya, dari bayangan saya setidaknya yang sebelumnya saya pikir ini cuma biar rame-rame aja gitu ya. Karena sekarang pertanyaannya atau kecurigaannya jadi lebih bisa berdampak secara negatif kepada Gibran dibandingkan Jokowi. Karena kalau Jokowi ketika kemarin dipermasalahkan ijazah S1-nya, nggak ada masalah gitu. Kalaupun ijazah Jokowi itu palsu S1-nya gitu ya, syarat untuk menjadi capres kan cuma SMA gitu. Dan setelah itu Pak Jokowi juga udah bukan presiden, ngapain dipermasalahkan. Kalaupun misalkan palsu dan kemudian Pak Jokowi nggak punya SMA sekalipun, itu tidak mengubah apa-apa. Nggak ada yang berubah gitu, presidennya tetap Prabowo. Iya kan begitu. Tapi kalau Gibran sampai kemudian ini bermasalah, ijazah SMA-nya bermasalah, itu benar-benar akan berdampak kepada posisinya sebagai wapres hari ini. Karena MK belum sempat mengubah aturan bahwa capres-cawapres minimal SMP. Aturannya gitu, kalau soal syarat usia bisa di bawah 40 tahun kan sudah diubah sehingga Gibran bisa maju gitu ya. Tapi kalau ijazah SMA masih sama gitu. Sehingga kalau sekarang kemudian ada masalah ini digugat dan kemudian ijazah Gibran dipertanyakan, ini menarik untuk kemudian kita simak akhirnya akan mengarah kemana. Karena ini pasti akan menjadi sebuah diskusi yang menarik ketika ijazah Gibran atau bagaimana Gibran ketika SMA itu sampai 5 tahun. Ya, sebagai sebuah syarat minimal bahwa ijazah SMA itu harus dimiliki dan itu akan berdampak secara politik kepada Gibran, kepada posisinya sebagai wapres hari ini kalau terbukti bermasalah. Kalaupun tidak terbukti bermasalah sekalipun, pertanyaan banyak orang kenapa Gibran bisa 5 tahun SMA itu akan berdampak sangat negatif sekali sebagai sebuah sanksi sosial. Mungkin Gibran tidak akan lengser gitu ya. Katakanlah dia bisa membuktikan kenapa dia bisa 5 tahun. Tapi SMA 5 tahun itu sendiri, cerita itu sendiri, itu akan ya memunculkan satu keraguan dan atau mungkin juga pemakluman kenapa Gibran jadi pelongo-pelongo seperti sekarang. Ya wajar aja SMA 5 tahun. Ya sekali lagi, sebagai pendukung Jokowi saya
tidak tahu secara detail terkait ini sebelumnya. Jadi kalau sekarang kemudian tiba-tiba ada yang mempermasalahkan ijazah SMA Gibran, saya sangat meyakini ini muncul dari internal kekuasaan itu sendiri atau internal Gibran itu sendiri yang memang selama ini sudah mempersiapkan untuk menyerang Gibran. Karena detail-detail yang seperti ini kita nggak mendalami gitu. Cerita soal ijazah Gibran dan SMA Gibran 5 tahun ini hanya diketahui oleh kelompok internal mereka. Kalau seandainya fakta-fakta ini diketahui oleh lawan politiknya, oleh kita misalkan yang di Pilpres 2024 tidak memilih Prabowo dan Gibran, maka kita akan membahas ini sampai habis gitu. Tapi kan kita nggak ngebahas karena kita nggak tahu. Nah, orang yang membahas hari ini, yang mempermasalahkannya adalah orang yang tahu betul. Dan itu nampaknya benar-benar dipersiapkan sejak masa kampanye yang lalu. Jadi saya berpikiran, mencurigai bahwa ketika Prabowo dan Gibran dipasangkan sebagai pasangan capres-cawapres, sebenarnya sudah ada satu kelompok yang nggak setuju, yang sudah memetakan, sudah mendaftar list hitam terkait Gibran atau masalah-masalah yang ada kepada Gibran, tapi kemudian itu disimpan oleh pihak mereka. Karena ketika Prabowo Gibran berkampanye gitu ya, list daftar hitam ini nggak dimunculkan. Setelah Prabowo Gibran selesai dilantik, setelah Presiden Indonesia adalah Prabowo Subianto, muncullah Fufufafa, muncullah ijazah SMA, muncullah cerita SMA 5 tahun. Ini nggak diketahui sama lawan politiknya. Ini pasti dari internal mereka sendiri, entah dari internal Prabowo, internal Gibran, pokoknya internal kekuasaan gitu. Karena selama ini berhasil tidak keluar, disimpan oleh pihak mereka dan baru dimunculkan setelah Prabowo Gibran selesai berkampanye. Ini kan menunjukkan bahwa memang di dalam mereka sendiri itu ya saling serang. Jadi ya kita nikmati saja, setelah Fufufafa ada ijazah SMA yang bermasalah, cerita SMA 5 tahun, dan setelah itu entah akan ada apa lagi. Karena dari cerita-ceritanya ini semakin memburuk gitu. Awalnya Fufufafa masih bisa ngeles gitu kan. Ini sekarang ijazah sulit untuk ngeles nih sekarang nih. Setidaknya Gibran harus menjelaskan 5 tahun itu ngapain kok nggak lulus. Ya begitulah politik dan kekuasaan gitu ya. Kemarin begitu akrab, sekarang seperti terlihat membuka masalah masing-masing, dan ya bisa saja ada serangan balasan kepada pihak yang selama ini dianggap bertanggung jawab memainkan isu ijazah SMA ini atau membongkar cerita Gibran SMA 5 tahun. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.